Perkenalkan, nama saya Diva Rasyagian, saya dari kelas 11 IPA 1. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang narkoba, apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dan bahaya menggunakan narkoba. Baiklah, kita simak video selanjutnya. Jadi narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, ada juga istilah lain yang diberikan oleh pemerintahan Kesehatan Republik Indonesia, yaitu NABSA. Narkoba ada banyak jenisnya, mulai dari morfin, LSD, heroin, ganja, kokain, dan natrium. Juga ada opium. Masing-masing jenis narkoba ini memiliki efek samping yang berbeda-beda. Ada yang menyebabkan pusing, sensasi mual, dan juga ada yang memaksa saraf yang membuat kita sering merasakan halusinasi. Apapun jenis penyalahgunaan narkoba, jangka panjang membuat seseorang lebih rentan tersangka kekuasaan atas wilayah koloni mereka misalnya di Belanda alias penyakit paru-paru, penyakit jantung, Indonesia atau diserang kepada dan pemerintah juga militer kanker hingga gangguan pada penyebab kesehatan kedatangan mental Jepang ke manusia. Indonesia sebenarnya Bahkan penggunaan narkoba orang-orang secara Jepang masuk ke Indonesia sebelum terus-menerus, menyerangnya Belanda terutama jarum suntik, dapat meningkatkan resiko penularan dan infeksinya virus HIV Jepang berhasil atau mengantisipasi dan hepatitis C. Keduanya dapat dipicu oleh penggunaan jarum suntik yang bergantian atau praktik hubungan seks yang penggunaan narkoba secara berlebihan juga dapat mengakibatkan timbulnya overdosisnya. Dan juga jika nama narkobanya berbeda juga pula dengan efek sampingnya. Inilah yang menjadi jalan awal Penyalahgunaan narkoba masuknya pada Jepang ke tubuh Indonesia. sangatlah Pada tahun berbahaya. 1938 Sementara sampai itu penggunaan narkoba jenis lain. orang Jepang masuk ke Contohnya, Indonesia untuk berinvestasi misalnya kepada pemerintah narkoba di ganja Belanda. Selain itu, Jepang memiliki juga efek menjadi samping salah membuat satu kita negara merasa kayak euforia atau senang yang berlebihan. yang didapat dari Sedangkan kokain malah membuat penggunaan Jepang merasakan pada waktu itu paranoid menjadi negara yang Eropa dalam perebutan masalah terlalu berlebih-lebih gitu. Situasi demikian Pengadaan membuat Harian orang Narkoba masuk ke Internasional Indonesia pada atau tahun HANI yang digagas oleh 1939 pada UNODC investasi atau yang kepada biasa Belanda dibilang United dan Nations tujuan on utama Drugs dari and Crime Jepang ke atau Badan Indonesia Persatuan pada Bangsa-Bangsa September PBB 1929 diperingati adalah pada tanggal 26 Juni dimulai setiap Jepang tahunnya. dan Belanda Ditetapkan yang melalui berada resolusi di kubu 42 saling berhadapan. Jepang pada diblok 7 Desember bersama teman-temannya, 1987 sedangkan Belanda dan menjadi Majelis bagian Umum dari PBB sekutu sebagai Demokrat hari Amerika internasional Serikat dan Inggris. menentang Situasi penyalahgunaan ini narkoba. tentunya merugikan Jepang Sekian yang telah dapat saya menanamkan sampaikan tentang narkoba. Apabila ada kesalahan kata mohon serta dimaafkan. mengimpor berbagai Terima kasih. komoditas Salam hasil olahraga. alam dari Belanda. Atas hal itulah Jepang mengincar Indonesia. Dengan demikian, tujuan awal Jepang ke Indonesia. Dengan demikian tujuan awal Jepang ke Indonesia atas penguasaan terhadap Hindia Belanda adalah ingin menguasai kekayaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu unsur yang paling. Dengan demikian tujuan awal Jepang ke Indonesia adalah untuk menguasai kekuasaan alam Nusantara untuk kebutuhan perang dan industri. Jepang menjadi salah satu yang penting dalam perang yang kedua. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika perang yang kedua. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokannya Jepang berhasil menduduki Tarakan. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan diikuti dengan wilayah-wilayah lainnya, Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing dikuasai pada tanggal 24 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942. Giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dain Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menuju Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai Pulau Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kerangan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan koloni Belanda direbut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih oleh 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan tanggal 8 Maret 1942.
Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu. Diputuskan bahwa perjanjian tersebut selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jacob van Steenberg Steenhouwer dan Letnan Jenderal Hendrik Vervoorten yang merupakan komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi dari Nippon. Sejak saat itu wilayah Indonesia berada dalam penugasan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia, selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang dilakukan Jepang ialah membentuk gerakan 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam menuju kemerdekaan pada tahun 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha manusia. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya seperti 1942 Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai Pulau Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kerangan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942, menyusul kemudian Bandung yang diambil alih oleh 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu. Diputuskan bahwa perjanjian tersebut selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jacob van Steenberg Steenhouwer dan Letnan Jenderal Hendrik Vervoorten yang merupakan komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi dari Nippon. Sejak saat itu wilayah Indonesia berada dalam penugasan pemerintahan militer Jepang. Hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia, selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu propaganda yang dilakukan Jepang ialah membentuk gerakan 3A, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam menuju kemerdekaan pada tahun 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha manusia. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya seperti kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti Pembela Tanah Air atau PETA, Keiyo, Senendan, Keibodan, Bahasa Pelopor, dan masih banyak lagi. Sejarah juga mengaku pada masa penjajahan Jepang Indonesia, Jepang membantu banyak orang untuk mendapatkan hasil yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Jepang membuat sistem kerja Romusa atau tanam paksa yang ibaratnya kita bekerja tetapi kita tidak dibayar atau digaji sama sekali. Jadi kita dipaksa kerja mati-matian sampai kita tidak mendapat upah apapun dan sedikit pun itu. Untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak, orang Jepang menggunakan teknik sistem kerja tanam paksa yaitu yang biasa disebut dengan Romusa. Baiklah, selanjutnya saya akan memperlihatkan beberapa gambar yang berkaitan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia. Mari kita simak gambar-gambar berikut. Untuk membuka peluang bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi Republik Indonesia, propaganda Jepang di Indonesia setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942. Jepang mulai menyebar aksi-aksi atau menyusun pemerintahan demi melancarkan